Bismillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan masuk pada isu yang sedang aktual di negeri kita, yaitu tentang SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri ini apakah radikal, liberal, anti keberagaman, memasung agama dan kearifan lokal? SKB 3 Menteri ini memang ada 6 keputusan utama pakaian seragam di sekolah negeri. Ini perdebatannya adalah tentang kewajiban menggunakan pakaian muslim atau yang disebut dengan jilbab. Karena SKB 3 Menteri ini berawal dari kasus siswi non-muslim yang menggunakan jilbab. Ya, dan kemudian Kepala SMK Negeri 2 Padang itu meminta maaf. Jadi ada video viral perdebatan tentang kewajiban menggunakan jilbab bagi siswi non-muslim begitu, yang kemudian Kepala SMK Negeri ini meminta maaf. SMK Negeri 2 Padang minta maaf. Nah, kasus SMKN 2 Padang itu kemudian diakui banyak pihak berujung pada SKB larangan pemaksaan jilbab. Jadi SKB larangan pemaksaan jilbab. Nah, SKB tersebut yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Dan di dalam SKB 3 Menteri ini Nadiem Makarim mengungkapkan ada 6 keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri. Berikut 6 keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri yang telah diputuskan oleh 3 menteri, sebagaimana ini sumbernya dari kompas.com ya. Yang pertama, SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi bukan sekolah swasta. Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara pertama, seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Dua, seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi pilihan ada di tangan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pakaian tersebut ya. Yang ketiga, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Nah, ini ya poin ketiganya. Jadi Pemda tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan. Kemudian yang kelima, poin SKB itu, jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pertama, Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada gubernur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional atau sekolah, BOS, dan bantuan pemerintah lainnya. Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, sementara itu Kementerian Agama akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Nah, jadi pendampingannya untuk moderasi beragama nanti kewajiban Kementerian Agama, termasuk nanti Kementerian Agama yang bisa merekomendasikan untuk penghentian sanksi, penghentian pemberian sanksi. Kemudian keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB 3 Menteri ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Nah, SKB 3 Menteri ini ternyata ya Wali Kota Pariaman Jenius Umar itu menolak SKB 3 Menteri. Bahkan ia menyatakan tidak takut untuk diberi sanksi ya, tidak
Karena alasan Jinwis ini mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, yang isinya menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, dia menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan kearifan lokal. Jadi di Pariaman yang mayoritas Muslim, maka berhak ada pemerintah daerah atau sekolah mewajibkan jilbab pada siswi Muslim di daerahnya. Nah, jadi agak menantang sedikit ini wali kota Pariaman ini, ya, dalam tanda kutip lah begitu, tidak takut. Dia tetap akan memberlakukan apa yang sudah dijalankan dan tidak akan mencabut SKB 3 Menteri itu, ya. Tidak akan mengimplementasikan SKB 3 Menteri ini dalam berbagai pemberitaannya, ya. Tapi perkembangan selanjutnya kita akan lihat. Dan ini kompak juga dengan wali kota Pariaman. MUI Kota Pariaman juga menolak SKB 3 Menteri ini, gitu. Kemudian ini juga muncul penolakan dari P2G, ya. P2G mengatakan sudah diduga SKB 3 Menteri ini akan bermasalah. Jadi Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G, ya, ini mengatakan bahwa poin ketiga terdapat pelarangan dan tidak boleh menghimbau peserta didik, guru dan tenaga pendidikan untuk memakai atribut keagamaan tertentu, dan ini dianggap bermasalah dan bertentangan dengan kompetensi pendidikan agama yang justru bagi mereka itu diwajibkan. Nah, menurut P2G ini bahkan penolakan itu cukup terjadi di berbagai daerah, ya. Terjadi di berbagai daerah, ada di Indramayu, Banyumas, di Pariaman dan lain-lain gitu. Nah, termasuk juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini meminta SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah direvisi. Nah, kalau ini MUI tidak menolak tapi direvisi. Apa yang disoroti oleh MUI? MUI menyoroti diktum ketiga dari SKB 3 Menteri itu. Bunyi diktum ketiga itu adalah dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Nah, MUI menilai dalam diktum ketiga SKB tersebut terdapat muatan dan implikasi yang berbeda. Pemerintah menurut MUI sebagaimana dikutip oleh CNN ini, ya, tidak perlu ikut melarang atau mewajibkan penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu, karena hal tersebut dipandang sebagai proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia kepada peserta didik. Urusan ini menurut MUI dapat diserahkan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan atau tidak serta menghimbau atau tidak kebijakan tertentu. Jadi MUI minta diktum ini di SKB 3 Menteri ini direvisi di diktum ketiga begitu. Nah, tetapi di tengah-tengah berbagai penolakan itu, ya, PBNU dan Muhammadiyah ini kompak, ya, dua sahabat saling mendukung. Sesungguhnya PBNU dan Muhammadiyah banyak berbeda pendapat dengan Kementerian Pendidikan, tapi soal SKB 3 Menteri ini PBNU Muhammadiyah dukung SKB 3 Menteri. Jadi kompak gitu mendukung. Nah, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menambahkan bahwa SKB 3 Menteri terkait seragam keagamaan itu bukanlah masalah yang besar. Jadi menurut dia di negara maju seragam tidak menjadi persoalan karena tidak terkait dengan mutu pendidikan. Jadi menurut Muhammadiyah yang diwakili oleh sekretarisnya bahwa SKB 3 Menteri ini tidak ada masalah. Substansinya itu terkait dengan jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama
sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, saya juga punya kesempatan untuk dulu sit in di negara Amerika, negara bagian Ohio, di Morgan Elementary School, kemudian Ross High School, sampai kepada universitasnya. Jadi bahkan dari TK-nya, TK, kemudian elementary school-nya ya, secondary school, Ross High School, itu memang di sekolah-sekolah maju seperti itu tidak ada kewajiban menggunakan seragam, kecuali ada warna-warna tertentu, yaitu warna merah, itu nanti digunakan di hari tertentu. Tapi memang seragam itu bagian dari ekspresi apa yang kemudian menjadi cita-cita mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang pakai kacamata hitam, kemudian menggunakan rambut palsu gitu ya. Itu dia bercita-cita jadi artis. Tapi ada juga yang pakainya sangat rapi, necis begitu ya. Dia ingin cita-cita jadi dosen, pendidik, senator gitu, dan lain-lain. Dan begitu juga di sana ada siswa muslim begitu ya. Jadi tidak menjadi persoalan. Kalau di sekolah negeri memang tidak ada pemaksaan untuk atribut tertentu, khususnya atribut keagamaan. Yang penting memang di negara-negara maju adalah mutu dari pendidikan itu gitu. Nah, menurut PBNU, Ketua PBNU bidang pendidikan ya, Hanif Saha Gofur, sebagaimana ini termuat di Kompas ya, mengatakan sekolah dan perguruan tinggi negeri harus menjadi ruang interaksi yang terbuka, beragam, dan toleran. Jadi SKB 3 Menteri menempatkan sekolah pada posisi yang tepat dan benar secara hukum dan hak asasi manusia, khususnya penghormatan terhadap hak-hak publik di sekolah publik gitu. Hanif menegaskan sekolah publik atau sekolah negeri ini tidak dibenarkan mewajibkan siswa menggunakan seragam keagamaan tertentu. Jadi saya sepakatlah dengan NU dan Muhammadiyah bahwa SKB 3 Menteri ini bagian penting dari jaminan melaksanakan kebebasan beragama di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah jaminan juga ekspresi-ekspresi inovasi dari para pendidik, tenaga pendidikan, tidak harus menggunakan dan pemaksaan seragam tertentu. Kata kuncinya sesungguhnya SKB ini adalah tidak ada pemaksaan pada atribut-atribut keagamaan tertentu untuk tenaga pendidik ya, pendidik, peserta didik di sekolah-sekolah negeri. Dan di sekolah swasta juga seharusnya seperti itu, walaupun di sekolah swasta ada hak-hak tertentu. Sama di negara Amerika Serikat juga sekolah-sekolah Kristen, mereka menggunakan simbol-simbol keagamaan mereka, tetapi sekolah Kristen. Tapi ada juga sekolah seperti di Hawaii, itu ada sekolah dengan Buddhis perspektif. Siswa-siswinya itu boleh dari agama apa saja, dan siswa-siswinya boleh menggunakan pakaian sesuai agama masing-masing begitu, simbol atribut agama masing-masing. Menarik sekali itu di Hawaii ya. Nah, menurut Nadiem Makarim bahwa mengatakan bahwa pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam keagamaan. Menurut Nadiem, memakai seragam keagamaan di sekolah negeri adalah keputusan murid dan guru sebagai individu, jadi bukan pemaksaan keputusan sekolah. Dia berharap bahwa dengan terbitnya SKB 3 Menteri ini tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi mari kita rayakan keberagaman, tidak perlu membesar-besarkan SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri ini bagi kita perspektifnya justru perlindungan akan kebebasan umat beragama dan ekspresi-ekspresinya di sekolah. Mari kita diskusi sama-sama dan mudah-mudahan sekali lagi kita dapat merayakan keberagaman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan penuh kegembiraan setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.